Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabarmu hari ini? Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Emerita dalam pelajaran Pendidikan Nilai CHYBK tema 2, yaitu Teladan Hidup Suster Mere Mari. Anak-anak yang baik, marilah kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan doa pembukaan. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berpusat kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah mengatur segala bentuk kehidupan kami. Bimbinglah kami agar kami dapat mengembangkan talenta kami sesuai dengan bakat dan kemampuan kami. Mampukan kami untuk mendapat dan menemukan potensi yang ada pada kami, agar kami menjadi pribadi yang mandiri. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, hati kudus Yesus, aku percaya akan kasih-Mu. Santo Fransiskus Xaverius, doakanlah kami. Mere Mari, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Anak-anak, ayo kita belajar. Pendidikan Nilai CHYBK tema 2 ini mempunyai tujuan pembelajaran, yaitu melalui penjelasan dari Ibu Guru tentang keteladanan hidup Mere Mari, anak-anak mampu meneladani trilogi Mere Mari. Nah, anak-anak sudah kenal belum? Mere Mari itu seperti apa? Atau sudah pernah lihat belum? Kalau kenal jelas belum ya. Bu Guru juga belum kenal, tapi paling tidak sudah pernah melihat belum gambarnya atau fotonya. Nah, bagi yang belum, Bu Guru tunjukkan ya. Nah, ini adalah gambar Suster Huberdina yang biasa disebut Suster Mere Mari. Lalu bagaimana kisah keteladanannya? Yuk dengarkan cerita dari Ibu Guru. Nah, Huberdina atau biasa dipanggil Mere Mari adalah pendiri kongregasi suster-suster belas kasih dari Hati Kudus atau biasa disebut Suster Hati Kudus. Anak-anak, setelah Mere Mari wafat pada tanggal 15 Mei 1906, semangat hidupnya telah termaterai dan mengalir dalam diri pengikutnya yang mengalami hidup bersamanya dan bekerja sama dengan dia. Nah, anak-anak, kali ini coba dengarkan kerohanian seturut trilogi Mere Mari. Mere Mari atau Huberdina menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan dalam kongregasi. Suster Mere Mari bersama dua suster lainnya mengikrarkan kaul kemiskinan, kemurnian, dan ketaatan pada tanggal 2 Juli 1886 tepat pada Pesta Hati Kudus. Mere Mari mengajak senantiasa menjunjung tinggi cinta kasih dan kedamaian serta membangun kebiasaan baik. Keteladanan hidup Mere Mari menggugah para suster untuk senantiasa mampu melayani sesama dengan tulus hati dengan didasari hubungan erat dengan Tuhan. Maka selama 20 tahun pertama berdirinya kongregasi, Mere Mari memimpin dan membentuk para suster dalam kehidupan harian membiara dan merasul. Andalannya apa anak-anak? Andalannya adalah cinta dan hidup bakti kepada Hati Kudus Yesus. Nah, dalam ketulusan hatinya, Mere Mari menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan sampai akhir hayatnya dengan keutamaan hidupnya yang berkobar, yaitu penghayatan devosi sebagai sikap jiwa. Trilogi dari Mere Mari yang sangat terkenal yaitu kasih penuh perhatian, kasih yang murah hati, dan kasih yang penuh pengampunan. Mere Mari memberikan kesaksian hidup dan ajakan kepada kita untuk mengasihi sesama dengan tulus. Nah, anak-anak, bagaimana penghayatan anak-anak dalam trilogi Mere Mari untuk kehidupan sehari-hari ya? Anak-anak pasti pernah melakukannya. Yuk, anak-anak silakan membuat tabel di buku tulisnya masing-masing, trilogi Mere Mari, lalu contoh pengalamanku dalam kehidupan sehari-hari bersama kakak dan adik, bersama orang tua, mungkin juga bersama bapak ibu guru, bersama teman-teman. Ada trilogi Mere Mari, ada 3 ya tadi, kasih penuh perhatian, kasih yang murah hati, dan kasih yang penuh pengampunan. Nanti diisi di buku tulisnya masing-masing ya. Setelah selesai, anak-anak diminta untuk melakukan refleksi.
Bagaimana perasaanmu setelah mengetahui trilogi Mary yang 3 tadi? Nah, dari ketiga trilogi itu, mana yang paling menarik bagimu? Kasih yang penuh perhatian, kasih yang murah hati, atau kasih yang penuh pengampunan? Atau yang tiga-tiganya menarik semua? Jelaskan ya. Nah, kemudian anak-anak diminta untuk melakukan aksi. Apa aksinya? Ayo, bantulah teman yang mengalami kesulitan dalam belajar. Maafkan kesalahan temanmu dengan tulus hati. Nah, baik anak-anak sudah paham ya tentang trilogi Mary. Kita akan kembali ke dalam kelas belajar online untuk menuliskan pengalaman hidup sehari-hari dalam menghayati trilogi Mary. Marilah kita tutup kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini dengan doa penutup. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa, kami bersyukur Engkau selalu mengasihi kami. Sadarkanlah kami untuk selalu menaruh perhatian, murah hati, dan penuh pengampunan kepada sesama. Bantulah kami supaya dapat selalu menyenangkan hati-Mu dan hati orang-orang di sekitar kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Hati Kudus Yesus, aku percaya akan kasih-Mu. Santo Fransiskus Xaverius, doakanlah kami. Mari doakanlah kami. Baik anak-anak, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kita akan kembali ke dalam kelas belajar online. Terima kasih anak-anak hebat. Salam CHYBK. Tuhan memberkati.